Saya mau tanya ini berkaitan dengan etika sama dilema moral. Nah, selama Bu Umi menjabat sebagai kepala sekolah, apakah Ibu pernah mengalami dilema atau rujukan moral, Bu Umi? Ya, selama saya menjadi kepala sekolah di sini ya Bu, itu memang ada beberapa dilema etika, ya, terutama berhubungan dengan siswa. Ya, jadi saya mau ceritakan nih sama Ibu dilema apa yang saya alami di sini. Jadi memang karakter siswa di sini itu belum memiliki motivasi intrinsik untuk mereka itu belajar lebih giat. Jadi pengaruh lingkungan di mana mereka tinggal itu masih ada yang bisa membuat mereka itu membuat alasan untuk tidak berangkat sekolah. Misalnya malamnya ada pertunjukan organ tunggal, itu mereka bisa nonton sampai malam. Tapi tidak semuanya, ada beberapa yang mungkin itu dipakai untuk alasan juga, sehingga itu tidak pakai alasan untuk bangsa dan sebagainya. Nah ini akhir-akhir ini menjelang kenaikan kelas 12 kemarin, satu anak itu ya ternyata rekaman kehadiran dia di kelas 11 itu kurang. Sementara kita kan punya kesepakatan dengan orang tua tuh, kalau misalnya anak-anak sudah mencapai pelanggaran dengan nilai poin tertentu, batas maksimalnya, maka dia harus pindah. Kita harus keluarkan dengan, karena ya itu memang kesepakatan ya, karena tapi beberapa pada kasus ini rasanya kok ini ya rumit gitu. Jadi Ibu mengalami dilema ya, Bu ya? Ya itulah dilemanya. Jadi ada nggak Bu tahapannya ketika Ibu menghadapi dilema ini, Bu? Misalnya untuk pengambilan keputusan Ibu di akhirnya seperti apa gitu? Ya, saya membuat tahapan dulu. Jadi kan kalau bisa jangan sampai keputusan itu kita ambil sehingga merugikan anak. Nah sebagai guru kan kita ini kan tujuannya bagaimana anak-anak yang kita terima ini menjadi lebih baik. Tapi kalau anak-anak yang kita terima ini justru berakhir dia harus keluar dalam lingkungan kita, kan itu sayang gitu. Saya merasa kita gagal gitu membenahi anak-anak gitu, dia keluarnya pas di sini. Jadi pertama sih saya usahakan melalui dewan guru yang mengajar di kelas itu untuk mengingatkan kembali anak-anak itu, membangkitkan motivasi. Kalau misalnya secara khusus kepada anak-anak yang bermasalah itu ya didatangi ke rumahnya. Kenapa mereka tidak mau sekolah? Ya alasannya sih berbeda-beda. Ada alasan ekonomi, ada alasan waktu karena membantu orang tua. Ada juga yang sebenarnya mereka yang motivasinya kurang. Motivasi. Jadi menurut Ibu nih, kan tadi Ibu udah melalui tahapan, ada nggak Bu keterlibatan antara pihak sekolah dengan komite atau dengan orang tua dalam memotivasi anak-anak ini secara intrinsik biar kita tidak menjadi dilema gitu Bu, sehingga kayak yang Ibu bilang tadi nggak ada penyesalan ketika anak tadi memilih untuk tidak bersekolah lagi. Ya sejauh ini sih kita sudah berkoordinasi kalau dengan guru, dengan BK kemudian dengan kepala sekolah ya. Kalau dengan wali murid itu ada melalui surat, kemudian kunjungan rumah juga itu dilakukan. Tapi ya memang hasilnya belum maksimal. Belum maksimal ya Bu ya. Jadi masih ada menurut Ibu yang harus kita revisi ke depannya ya Bu. Iya. Nah dalam menentukan keputusan ini Bu,
yang tersulit apa Bu? Yang tersulit yaitu mengambil keputusannya, kan kita mengambil keputusan itu sebaiknya tidak membuat anak itu tidak memiliki pilihannya. Jadi kalau kita sementara peraturan itu kalau anak ini tetap kita terima sebagai siswa, kita melanggar peraturan. Jadi kalau misalnya kita keluarkan, bagaimana dengan masa depan dia? Karena kita keluarkan, kalau misalnya kita kasih dia pindah ke sekolah lain dan mengulang kelas yang baru, kan itu juga menjadi pertimbangan waktu, terutama biaya dari orang tua gitu kan. Nah itu juga jadi pertimbangan yang sangat sulit untuk saya memutuskannya sebenarnya. Iya Bu ya, jadi istilahnya kita bertentangan sama hati nurani sebenarnya. Iya. Nah, jadi dari kasus ini sebenarnya kita bisa tarik garis merah ya Bu, bahwa istilahnya kita dan orang tua itu harus benar-benar berkoordinasi secara utuh ya Bu. Iya. Jadi ibaratnya pihak sekolah ini menjembatani apabila si anak tadi memang kedepannya masih mau kita rangkul. Jadi terima kasih banyak Bu Umi, hari ini saya sudah dikasih motivasi sebagai guru bahwa dalam melanjutkan kisah tetap kita harus mengutamakan musyawarah mufakat ya Bu Umi. Iya.